Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta bagi oma, opa, ibu, bapak, adik-adik dan juga anak-anak sekalian yang beribadah di rumah masing-masing melalui kanal YouTube. Tema ibadah hari ini menjalani hidup sesuai cara Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Karisma, Pendeta Martinus Tetelepta. Jemaat Tuhan, kita memasuki hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Di minggu ini kita masih terus diperhadapkan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat karena angka penularan COVID-19 masih meningkat. Itulah yang membuat kita masih beribadah secara online. Namun, kita tidak boleh pesimis dan putus asa, serta hilang semangat. Sebab kita yakin, cepat atau lambat, Tuhan akan membebaskan kita dari pergumulan yang berat ini. Ia akan menetapkan tahun ini atau tahun depan menjadi tahun Yubel, tahun pembebasan bagi kita. Ia tidak ingin kita terus terbelenggu oleh ketakutan dan kesusahan akibat COVID-19 ini. Mari sujud menyembah Tuhan di hadirat-Nya yang kudus dan alami kasih, kuasa dan berkat-Nya yang akan menopang dan membentengi kita menjalani hidup kita, kerja layan kita masing-masing. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut hadir firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Dan pujilah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah hari Minggu ini, tema kita atau nas pembimbing bagi kita dalam ibadah ini terambil dari Imamat 25 ayat 4 yang mengatakan, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Terimalah salam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, mari kita panjatkan doa hari ini. Ya Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dimuliakanlah namamu. Di hadirat-Mu kami datang menyembah dan bersyukur. Engkau telah menjaga dan melindungi kami di tengah hantaman COVID-19 yang melanda sampai saat ini. Kami sekeluarga sehat dan kuat sampai sekarang. Beberapa warga jemaat kami tertular COVID-19, tetapi oleh jamahan-Mu dan melalui isolasi mandiri dan pengobatan serta menjalankan protokol kesehatan, akhirnya mereka sembuh. Beberapa warga jemaat kami yang tertular dan karena memiliki penyakit bawaan, mereka pun meninggal, termasuk para tenaga kesehatan dan relawan yang merawat pasien COVID-19. Mereka meninggal karena Tuhan Yesus menjemput dan membawa mereka ke dalam kemuliaan-Mu di sorga. Kiranya Engkau dan kami juga mau menghibur dan menguatkan seisi keluarga yang berduka cita. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika COVID-19 yang mengancam saat ini adalah karena kesalahan dan dosa kami, ampunilah kami. Singkirkan dan lenyapkan COVID-19 ini dari dunia, bangsa kami, keluarga, dan diri kami masing-masing. Kami mengaku sudah sangat lemah dan tidak berdaya menanggung dampak yang ditimbulkannya. Namun, jika Engkau tetap izinkan COVID-19 ini terus ada sampai waktu yang Engkau tentukan, dengan maksud supaya kami mengistirahatkan mata, keinginan, dan kesibukan kami di luar rumah,
dan memiliki lebih banyak waktu berada di rumah, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Maka berilah kuasa-Mu untuk menopang dan menguatkan kami. Biarlah kami belajar menangkap hikmat Tuhan di balik situasi ini dan dapat menjalani kehidupan dengan tabah dan sabar dalam ketaatan kepada-Mu sampai waktu Tuhan membebaskan kami dari wabah COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik kami di sini yang melaksanakan tugas pelayanan ini, maupun juga umat-Mu yang ada di tempat masing-masing, di rumah, ataupun tempat di mana umat-Mu berada. Bahkan mungkin juga sedang isolasi mandiri ataupun juga dalam perawatan di rumah sakit. Baik itu karena berbagai penyakit yang diderita selama ini, tapi secara khusus dalam kaitan dengan pandemi COVID-19. Dan dalam situasi itu Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mohon kepada-Mu sebelum kami membaca firman-Mu, bimbing kami semua, agar kami boleh fokus pada firman-Mu, dan kami boleh membaca dan mendengar dengan baik, mengertinya, menghayatinya, dan mampukan kami untuk mengamalkan firman-Mu, menjadikannya pedoman dan pegangan hidup, untuk menuntun kami dalam kami menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Khususnya kami yang sedang dihadang oleh pandemi COVID ini Tuhan. Tuntun kami lewat firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing dan tuntun kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai ke-7.
Imamat 25 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, menjalani hidup sesuai cara Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada pengalaman dalam menghadapi kondisi yang sampai sekarang ini masih menjadi bagian pergumulan kita bersama. Ada yang mengatakan begini, "Pak Pendeta, saya tidak bisa lagi bertahan. Saya sudah minum obat, sudah minum juga vitamin, tapi rasa-rasanya saya tidak bisa melanjutkan hidup ini. Saya prihatin mendengar pernyataan ini. Saya juga sedih karena memang apa yang dialaminya memang cukup berat. Tapi kemudian saya katakan, yang pertama, jangan mengandalkan obat. Sekali lagi, jangan mengandalkan obat. Jangan mengandalkan oksigen. Tapi yang pertama ialah mengandalkan Tuhan dan oksigen. Jangan melulu perhatiannya fokus pada oksigen, dan di saat oksigen habis dan orang bingung untuk mencari, bisa fatal bagi diri sendiri. Tapi maksud saya bahwa jangan mengandalkan oksigen itu dalam pengertian bahwa
Yang pertama, serahkanlah kondisi ini pada Tuhan. Kita fokus, biarlah Tuhan yang berkarya. Tuhanlah yang melakukan yang terbaik dalam kondisi yang sulit ini. Dan jangan mengandalkan obat. Sebab kalau obat sekarang ini memang kita sulit cari. Kenapa? Karena banyak orang juga di tengah-tengah pandemi ini juga memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan diri, menimbun obat, sementara orang lain berusaha untuk mencarinya dan mengalami kesulitan. Artinya bahwa kalau kita fokus pada itu, maka kita akan putus asa dan kecewa. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita andalkan Tuhan, Tuhan akan kasih jalan. Dengan berbagai cara tentunya. Tenanglah, saya katakan kepada yang bersangkutan, tenanglah. Obat memang kita perlu. Tapi yang perlu diketahui adalah obat itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi obat itu pemberian Tuhan, karena itu mari kita serahkan semuanya pada Tuhan, tenang dalam menghadapi isoman, lalu kemudian minta sama Tuhan, biarlah Tuhan yang kirimkan obat itu dengan cara Tuhan. Itu yang pertama saya sampaikan sama yang bersangkutan. Dan ternyata betul mampan. Dia tenang, dia mulai fokus pada bagaimana Tuhan menolongnya. Dan itu yang bermanfaat Bapak Ibu. Sekarang sudah sembuh. Sebab kalau dia hanya memperhatikan obat, oksigen itu, dia akan ragu-ragu, dia akan khawatir, dia akan takut. Aduh, takut ini kalau habis, takut obat tidak dapat, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau dia menyerahkan diri pada Tuhan, dia akan dituntun oleh Tuhan. Dan Tuhan juga akan membuka akal dan pikirannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca kitab Imamat ini, maka kita dapat melihat bahwa kitab Imamat itu berisikan cerita tentang bagaimana para imam melaksanakan tugasnya dalam mempersembahkan korban kepada Allah atas nama Tuhan. Dan imam itu mempersembahkan korban itu kepada Allah itu sebagai perantara antara umat dengan Allah. Dan ada macam-macam korban. Antara lain korban penghapus salah, penghapus dosa, dan lain-lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Juga mengajarkan umat untuk taat pada Tuhan Allah. Jadi kalau kita baca Imamat, aturan-aturan yang ada di dalamnya itu yang disuguhkan kepada kita, atau petunjuk-petunjuk yang ada itu untuk menolong umat, untuk bagaimana mereka hidup sebagai umat yang beriman kepada Tuhan. Dan bagaimana umat ini menolong orang-orang yang ada bersama dengan mereka, terutama orang miskin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, perikop yang kita baca ini merupakan komunikasi Allah dengan Musa di Sinai. Komunikasi Allah dengan Musa di Gunung Sinai ini disampaikan kepada bangsa Israel. Allah berikan berbagai aturan untuk kehidupan bangsa Israel tentunya. Dan melalui bahan yang kita baca ini, maka hal-hal yang kita dapat perhatikan yaitu bahwa Allah ingin agar mereka hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di sini berbicara tentang tahun Yobel. Kita lihat di situ di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel
dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kepada umat Israel, Tuhan melalui Musa menyampaikan kepada mereka agar nanti kalau mereka sudah masuk ke tanah perjanjian itu, mereka harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita lihat ayat 1 dan 2. Allah memberikan perintah kepada Musa di Gunung Sinai bukan hanya berbicara mengenai Sabat. Berbicara mengenai Sabat untuk manusia. Dalam 10 hukum yang diberikan itu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tetapi juga memberikan perintah mengenai tahun Sabat bagi tanah. Jadi bukan saja manusia, tapi juga bagi tanah. Jadi perhentian itu bukan saja bagi manusia, tapi juga tanah juga perlu waktu, perlu perhentian. Tidak digarap terus setiap tahun. Kitab Imamat berisi hukum dan aturan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel untuk mengatur kehidupan bangsa Israel agar tetap menjaga kekudusan hidup, serta berbeda dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Kitab Imamat mau menyampaikan kepada kita bahwa umat Israel diberikan aturan-aturan supaya mereka itu bisa melaksanakannya dengan baik. Dan mau menyatakan bahwa mereka berbeda dengan orang lain. Berbeda dengan umat yang ada di sekeliling mereka. Mereka adalah umat Allah. Karena itu hidup mereka harus dalam ketaatan pada Allah itu. Dalam ayat yang ketiga, masa untuk mengelola tanah. Bangsa Israel yang tadinya diberikan makan mana dan burung puyuh oleh Allah, ketika berada di padang gurun, sudah saatnya mengelola sendiri, mengusahakan sendiri. Mereka harus mengerjakan sendiri. Ketika sudah sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, mereka harus makan dari hasil tanah dengan cara menabur benih dengan usaha mereka sendiri. Hal itu boleh dilakukan selama 6 tahun. Usaha mereka mengerjakan tanah itu selama 6 tahun. Tapi tahun yang ke-7 harus mereka berhenti. Tanah itu harus berhenti digarap. Ada istirahat bagi tanah itu. Bapak Ibu, ini dalam kaitan dengan awal penciptaan manusia. Allah ingin agar manusia bekerja dan mengupayakan kebutuhan hidupnya. Kita pun dipanggil untuk bekerja sebagai bagian dari pelaksanaan mandat dari Allah. Kita dipanggil untuk berusaha, untuk bekerja. Tetapi juga sekaligus dalam ketaatan kepada Allah. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan bahwa tanah itu harus istirahat, ayat 4 sampai dengan ayat 7. Jadi setelah 6 tahun tanah dikelola, maka tahun ke-7 tanah beristirahat. Tahun ke-7 disebut tahun Sabat bagi tanah. Jadi bukan hari Sabat saja, tapi juga kaitannya dengan tanah. Tahun ke-7 disebut tahun Sabat bagi Tuhan, bagi tanah. Tahun Sabat adalah kebaikan bagi tanah setelah dikelola selama 6 tahun. Tanah beristirahat untuk mengembalikan kesuburannya. Seperti halnya Allah berhenti bekerja pada hari ke-7 dan dalam 10 hukum yang disampaikan untuk bangsa Israel, maka menguduskan hari Sabat agar umat datang untuk menyembah Tuhan. Hari Sabat sebagai hari perhentian untuk orang memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan itu. Dan karena itu tanah juga perlu diperlakukan dengan baik dan tidak terus-menerus diperas untuk memenuhi kebutuhan manusia.
tanah juga perlu dikelola dengan baik. Perlu ada waktu untuk memulihkan keadaan tanah. Ketika tanah beristirahat, maka terjadi proses pemulihan kesuburan tanah itu. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, keserakahan manusia mengakibatkan hancur ciptaan Allah ini. Terjadi keseimbangan. Manusia begitu serakah untuk memuaskan dirinya dalam mengelola tanah. Dia bisa menghancurkan alam sekitar itu. Manusia seenaknya mengeksploitasi, memanfaatkan secara berlebihan untuk kepentingan diri sendiri. Dia tidak memperhatikan lingkungan hidup secara utuh. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui bacaan ini kita diingatkan bersama-sama agar kita juga dalam menjalani hidup ini, kita juga harus memperhatikan apa yang Allah mau. Allah inginkan dari kita semua sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Allah. Kita selalu diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara lewat perintah Allah dalam mengusahakan berbagai hal. Kita diminta untuk selalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Pertanyaannya ialah, apa yang bisa kita lakukan dalam menjalani hidup ini? Menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana di tengah-tengah pandemi ini kita hidup sesuai dengan cara Tuhan? Tadi saya sudah singgung bahwa ada orang yang menimbun obat sehingga obat susah dicari. Padahal dia menimbun di gudangnya untuk kemudian nanti dia jual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Ini kesempatan dalam kesempitan. Dia memanfaatkan penderitaan orang demi kepentingan keuntungan dirinya. Orang ini tidak mau dikatakan bahwa dia tidak berperi kemanusiaan. Orang ini berusaha untuk kepentingan dirinya, tapi dia lupa bahwa hidupnya tergantung pada Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana dengan kita? Kalau tadi pengusaha pedagang obat, dia menimbun obat, sementara orang mengalami kesulitan bahkan meninggal gara-gara tidak mendapatkan obat tadi itu. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita menjalani hidup sesuai cara Tuhan. Itu berarti dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, kita perlu bertanya, apa yang Tuhan mau dari saya? Apa yang Tuhan inginkan untuk saya perbuat dalam menjalani hidup ini? Dalam menghadapi pandemi COVID ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu berarti bahwa kita mau melaksanakan, menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah taat padanya, beribadah padanya, dan melakukan hal-hal yang Ia kehendaki untuk sesama kita, yaitu mengasihi, menolong orang-orang yang mengalami kesulitan, menolong orang-orang yang sedang berada dalam pergumulan, menolong orang-orang yang sedang berada di tengah-tengah isolasi mandiri misalnya. Jemaat-jemaat di wilayah Mupel, Jakarta Selatan, ada banyak warga jemaat yang terpapar. Di sana kita dipanggil. Di Jemaat Gibeon juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada, memberikan perhatian kepada warga jemaat. Majelis jemaat memberikan perhatian kepada warga jemaat yang sedang terpapar. Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah bagian dari hidup sesuai dengan cara Tuhan. Artinya hidup tidak untuk diri sendiri, tapi juga memberikan perhatian kepada teman-teman yang sedang membutuhkan bantuan dan pertolongannya. Mungkin tadi mereka mengalami kesulitan oksigen. Apa yang bisa kita buat untuk mereka?
Mereka berdoa sama Tuhan dan Tuhan memakai kita juga untuk menolong mereka. Mungkin kita bisa membantu lewat tim Satgas atau Satgas Peduli COVID ini. Kita memberi perhatian untuk mereka yang sedang berada dalam kesulitan di tempat-tempat isolasi mandiri. Ataupun kita juga bisa membantu mereka dengan menyiapkan makanan untuk mereka yang sedang isolasi mandiri. Ataupun kita juga bisa membantu mereka untuk mencari apa kebutuhan mereka dalam rangka isolasi mandiri itu. Supaya mereka tidak khawatir, mereka tidak takut. Karena ada Tuhan yang menggunakan kita untuk menolong mereka masing-masing. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, menjalani hidup sesuai cara Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan mengasihi kita semua. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita dalam kita menjalani hari-hari hidup ke depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam kasih Tuhan adalah hidup yang peduli terhadap sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang kepadamu Tuhan sebagai umat-Mu di tengah-tengah kondisi di mana kami harus bergumul menghadapi pandemi COVID ini. Pandemi COVID-19. Kami sadar Tuhan bahwa tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu menjalani hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan kami datang kepadamu Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada sekarang ini di mana pemerintah berusaha keras dengan berbagai cara untuk menolong seluruh warga masyarakat agar kami bangsa Indonesia ini khususnya boleh keluar dari situasi yang sulit ini, supaya pandemi COVID-19 ini kami dapat atasi bersama-sama ya Tuhan. Karena itu tolong pemerintah kami Tuhan,
Bantulah pemerintah kami Tuhan. Berikan hikmat dan bijaksana kepada pemerintah kami, baik di pusat, Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua aparat terkait di dalamnya, bahkan sampai ke daerah-daerah. Dan pemerintah yang ada di Jakarta Selatan ini, di Provinsi DKI Jakarta ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu, bahkan sampai ke RT RW kami mohon, kiranya semua dapat bekerja sama, saling menopang, bersinergi dalam menghadapi kondisi yang sulit sekarang ini Tuhan. Tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi saling menghargai. Dan masyarakat yang ada juga boleh merasakan usaha dari pemerintah. Dan masyarakat juga boleh ikut menopang, tidak mencela, tidak menyalahkan, tapi berusaha untuk membantu bersama-sama. Melalui protokol kesehatan, kami mohon agar Tuhan juga sadarkan kami semua, agar kami dapat melaksanakannya dengan baik, masyarakat melaksanakannya dengan baik. Untuk itu dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan tolong berkati kami semua ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa kepadamu untuk mereka yang sedang terpapar, baik itu di jemaat kami di sini maupun juga di wilayah Jakarta Selatan, 10 jemaat ini. Ada warga jemaat yang terpapar, kami doakan mereka semua. Begitu juga ya Tuhan masyarakat sekitar. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Lewat semua usaha yang ada di rumah sakit ataupun di tempat-tempat isolasi mandiri, di berbagai tempat. Tuhan berkenan untuk menyertai dan memberkati ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Kami berdoa untuk janda, duda, anak yatim piatu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GPIB Gibeon di sini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai masing-masing yang sakit, yang mengalami duka cita, kami juga berdoa kepadamu. Tuhan, kepadamu kami berdoa bagi Bapak Soleman Manafe, untuk Bapak Alfred Rahang Metan, Bapak Markus Ngarbingan, Ibu Rosmawati Pohan, Bapak dan Ibu Sotar Manik, Ibu Jane Manuhutu, Bapak Hendrik Wehanto, Ibu Ani Hastuti Tripradono, Bapak Elias Marto Wijoyo, Ibu Wela Lebina Kakerisa, Ibu Ona Latuputi, Ibu Darmadi. Kami berdoa Tuhan, agar Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah mereka. Melalui keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Mereka dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan tolong masing-masing Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, agar para dokter, para perawat yang sedang melaksanakan tugas di bidang medis, sedang berjuang untuk menolong warga masyarakat yang sedang dirawat, kami doakan mereka ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk warga jemaat di sini, keluarga Pola Negeri Yonghar Hukom, keluarga Rite Kestans Takasihaeng, keluarga Delima Makpal Sinaga, keluarga Mauren Soisai, keluarga Yani Mulyani Napitupulu, keluarga Yusuf Sukadi, keluarga Yeremias Mancetaliak, keluarga Kristina Manta. Kami doakan ya Tuhan Allah, kiranya Tuhan berkenan
untuk menyertai keluarga-keluarga ini, memberkati mereka. Tapi sekaligus juga seluruh keluarga di jemaat Gibeon ini. Tuhan perhatikan mereka masing-masing, orang-orang tua, orang-orang muda. Tuhan sertai anak-anak kami yang harus belajar dari rumah, mereka yang bekerja dari rumah dalam rangka PPKM darurat ini. Tuhan memberkati semua pihak. Tuhan juga berkati dan sertai para pengusaha yang mengalami kesulitan juga Tuhan dalam usaha mereka. Mereka juga mengalami kesulitan, karena itu kami doakan mereka. Selain kami berdoa agar Tuhan juga menyertai mereka masing-masing, supaya mereka dapat mengelola perusahaan mereka demi kesejahteraan banyak orang. Tidak hanya untuk diri sendiri seperti para pengusaha yang menimbun obat dan lain-lain sebagainya, untuk kepentingan mereka, untuk keuntungan mereka. Tapi Tuhan ingatkan mereka bahwa mereka itu adalah alat Tuhan yang dipakai untuk juga menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa kepadamu untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Untuk GPIB kami mohon agar Tuhan juga berkati Majelis Sinode dalam mempersiapkan diri sehubungan dengan persidangan Sinode ke-21 yang akan dilaksanakan dengan berpusat di Surabaya, namun dilaksanakan secara daring. Tuhan berkati Majelis Sinode, Tuhan berkati panitia pelaksana, supaya dapat mempersiapkan semuanya, termasuk dengan mengantisipasi jaringan internet dan lain-lain ya Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati panitia agar mereka bekerja dengan baik dan diberkati Tuhan setiap orang, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Dan juga Majelis Sinode Tuhan juga berkati, supaya Majelis Sinode dimampukan untuk mempersiapkan segala sesuatu, sehingga persidangan Sinode yang akan datang dapat berjalan dengan baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai juga jemaat-jemaat, mereka yang ada di daerah-daerah yang mungkin mengalami kesulitan dalam rangka jaringan internet. Tuhan juga tolong berikan hikmat bijaksana supaya ada solusi yang terbaik dalam rangka menghadapi persidangan Sinode yang akan datang. Tuhan berkati BP Mupol Jakarta Selatan dan jemaat-jemaat di Jakarta Selatan ini khususnya. Dan Tuhan berkati kami semua dalam rangka persiapan bukan saja persidangan Sinode, tapi juga dalam rangka kunjungan ke Timor, dalam kaitan dengan memberikan perhatian bagi saudara-saudara kami di sana yang tertunda kegiatannya. Tuhan tolong dan sertai, sehingga ya Tuhan pada saat ini kami mohon kalau boleh Tuhan, pandemi ini segera berakhir. Tapi bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami percaya sungguh bahwa Engkau mendengar doa kami. Karena itu Tuhan sempurnakanlah doa kami ini. Biarlah majelis jemaat GPIB Gibeon di sini, ketua majelis jemaat dan para pendeta yang ada di dalamnya itu senantiasa diberkati Tuhan. PHMJ, para anggota majelis jemaat bersama-sama dengan pengurus Pelkat dan komisi dan semua jemaat yang ada, Tuhan berkati secara khusus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Hiduplah dalam kasih, karena Kristus sudah mengasihi kita. Itu yang diinginkan bagi setiap orang yang percaya. Mari bersama-sama pelihara kasih dari Tuhan. Itulah kewajiban tiap orang yang takut akan Tuhan. Hendaklah kita satu mewujudkan kasih Tuhan yang sejati. Hiduplah dalam kasih, kasih yang tulus bagi sesamamu. Mari bersama-sama kita bawa damai dari Sang Pendamai, mulai dari hati dan mewarnai sekeliling kita. Marilah hidup rukun, hidup damai dalam kasih Tuhan. Walau berbeda suku dan agama, tetaplah kita satu. Oh, alangkah indahnya bila ada damai dalam hati kita. Hidup pun bahagia yang memancarkan damai dan sejahtera. Yang memancarkan damai dan sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kita kepadanya. Alkitab mengatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kejadian 8 ayat 21. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kasih-Nya padamu dari dulu
sudah disediakan oleh keluarga dan dibawa ke gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer ke rekening gereja. Amplop 2 diperuntukkan bagi renovasi gereja atau transfer langsung ke rekening panitia renovasi. Amplop 3 untuk pengadaan alat multimedia, dan amplop 4 untuk dana tanggap bencana. Jemaat dipersilakan berdiri untuk kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber berkat, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu yang selalu cukup, bahkan lebih untuk kehidupan kami sehari-hari. Di tengah situasi pandemi COVID-19, Tuhan tetap memelihara kami sekeluarga, memampukan kami untuk tetap berusaha, kerja dari rumah, dan Engkaulah yang membuat semuanya berhasil. Saat ini kami membawa persembahan kami dari berkat yang Engkau berikan, kiranya berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu, serta menyenangkan hati-Mu. Kuduskanlah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat disilakan duduk. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Martinus Tetelepta yang telah memberitakan firman Tuhan bagi kita semua pada ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga dalam tugas dan pelayanannya. Terima kasih juga kepada Paduan Suara PKL Mupel Jakarta Selatan, pianis, organis pemandu pujian, operator sound system, multimedia yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mohon kesabaran dan perhatian jemaat untuk Sari Warta Minggu tanggal 25 Juli 2021. 1. Pemberitahuan ibadah hari Minggu. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Gibeon bahwa ibadah hari Minggu hanya akan dilaksanakan secara daring dari rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah live streaming dari kanal YouTube GPIB Gibeon Jakarta, dan mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan masa berlakunya PPKM darurat, maka ibadah hari Minggu jemaat GPIB Gibeon hanya dilaksanakan 1 kali jam ibadah pada pukul 9 pagi. 2.
Ibadah Pelkat PA dan PT setiap hari Minggu dilaksanakan secara daring atau virtual. Mohon bantuan para orang tua mengingatkan putra-putrinya untuk mengikuti ibadah tersebut. 3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk pengadaan atau penggantian perangkat multimedia dalam ibadah, maka akan diedarkan amplop untuk menunjang kebutuhan dana tersebut di dalam ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga. Bagi warga jemaat yang ingin memberikan melalui QR Code PEG, mohon memberikan kode angka 3 digit terakhir dengan angka atau kode 123. Yang keempat, perubahan tanggal webinar. Mencermati kondisi dan situasi di DKI Jakarta di mana saat ini pemerintah menerapkan PPKM darurat, dan jika melihat bahwa kasus baru COVID-19 yang terus meningkat, maka dengan sangat menyesal acara webinar GPIB Gibeon yang rencana akan diadakan pada tanggal 7 Agustus 2021 diputuskan untuk ditunda sampai dengan tanggal 6 November 2021. Pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan kondisi serta keputusan pemerintah yang berlaku saat itu. Demikian informasi penundaan webinar GPIB Gibeon ini kami sampaikan. Berikut kita saksikan laporan keuangan panitia renovasi. Yang kelima, berita duka cita. Telah dipanggil di dalam kemuliaan Bapa di sorga, Bapak Noel Patrick Patiha Huan dalam usia 73 tahun pada hari Minggu 18 Juli 2021. Almarhum adalah Bapak mertua dari Bapak Rigel Watimuri, warga jemaat sektor pelayanan Nasaret, dan telah dimakamkan pada hari Rabu 21 Juli 2021 di TPU Menteng Pulo. Majelis dan jemaat GPIB Gibeon menyatakan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 6. Sidang Majelis Jemaat. SMJ Triwulan Pertama 2021-2022 akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Juli 2021 pukul 18 WIB secara daring melalui Zoom. Warta ini sebagai undangan. Demikian sari warta ini. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang telah dibagikan melalui WA Group sektor masing-masing dan juga ada di website gereja www.gpibgibeon.or.id. Tuhan memberkati. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena itu saya undang kita untuk berdiri, bahwa laksanakanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar pada hari ini. Dan setiap
Umat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.